Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sagiran dari bagian bedah Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini akan melakukan rekaman tentang pemeriksaan rektal torture untuk kasus BPH, benign prostate hyperplasia. Baik, posisi pemeriksaan rektal torture itu ada 3 macam, yakni bisa knee chest atau kita kenal dengan menungging, atau pasien lateral decubitus tidur miring, atau pasien dalam posisi telentang. Teknik pemeriksaan rektal torture setelah kita melakukan prosedur aseptik, kemudian kita membuat lubrikasi pada jari yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan. Langkah yang paling pertama adalah kita harus membuat rileks dari musculus sphincter ani dengan cara kita tempel dulu bagian palmar kita, bukan langsung ditusuk. Nah, kemudian pelan-pelan baru dimasukkan. Nah, yang pertama kali harus dirasakan adalah tonus musculus sphincter ani. Baru kemudian menyusuri mukosa, melihat apa yang ditemukan di sana, kemudian mengidentifikasi di bagian depan, itulah prostat, bagian depan. Kalau posisinya knee chest berarti bagian depannya demikian, kalau posisi pasien lateral decubitus berarti bagian depannya demikian, kalau posisinya telentang berarti bagian depannya demikian. Baik, untuk penilaian prostatnya sendiri, ini ada manekin. Jadi bagian depan tadi kita periksa dengan jari telunjuk kita. Biasanya kita mencari yang namanya sulcus medianus, yakni bagian pertengahan dari prostat. Kemudian kita nilai laterolateral, artinya ke samping kanan dan ke samping kiri. Prostat yang normal kira-kira bentuknya seperti ini, tidak ada benjolan, dia halus, tidak ada penonjolan. Tapi prostat yang mengalami hiperplasi itu bentuknya ada penonjolan demikian. Bahkan kadang-kadang kita susuri pul superior ini tidak tercapai karena saking besarnya, dia membesarnya ke arah vesika urinaria. Kadang-kadang juga pembesaran itu terjadi bilateral, ya. Jadi lateralnya kita melihat adanya penonjolan. Kemudian pul superior juga tidak teraba. Kalau kemudian kita menjumpai ada benjolan seperti ini, kita harus curiga bahwa kemungkinan besar ini adalah suatu keganasan. Apalagi perabaannya tidak kenyal tetapi keras, atau bahkan sudah dalam bentuk berbenjol-benjol seluruh permukaan prostat. Ini harus kita curigai adanya keganasan prostat. Demikian. Baik, jadi setelah kita jelaskan kepada pasien, kemudian pasien setuju atas pemeriksaan ini, dan juga kita sudah posisikan pasien, kita pilih posisi knee chest, ya. Kemudian kita pakai APD dan di jari kita sudah ada lubricating gel. Mari kita lakukan teknik pemeriksaannya. Pertama, kita lakukan relaksasi musculus sphincter dengan cara kita tekankan bagian palmar jari. Baru kemudian menekan sphincternya di bagian bawah, terus pelan-pelan jari masuk. Nah, ingat yang pertama dinilai tadi adalah tonus musculus sphincter ani, kemudian mukosa rektum, kemudian jari kita bergerak. Ini sudah menyusuri sulcus medianus prostat. Kemudian mengecek lateralnya, kemudian mengecek pul superiornya, konsistensi dari prostat, bahkan kadang-kadang ada krepitasi kalau itu terjadi suatu batu atau nyeri pada pasien. Kita bisa menanyakan, Pak, apakah ini nyeri? Itu tandanya prostatitis, ya. Setelah cukup menilai, maka pelan-pelan jari kita tarik, pelan-pelan, dan kita amati apakah di sini ada lendir darah, ada feses, ya. Jadi jari kita setelah keluar dari
rektum harus diperiksa juga. Demikian pemeriksaan rectal torture ini khusus untuk kelainan BPH, benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia artinya pembesaran kelenjar prostat. Kita tahu kelenjar prostat itu terletak persis di bawah vesika urinaria, dan secara normal seharusnya ketika diraba dengan rectal torture itu tidak teraba. Tapi karena dia mengalami pembesaran dan pembesarannya itu jinak, maka terabalah sebagai penonjolan, namun permukaannya masih halus dan konsistensinya masih kenyal. Nah, sebagai tanda BPH itu sulcus medianusnya atau lekuan pada pertengahan prostat itu tidak lagi teraba atau tidak ada, karena demikian besarnya itu penonjolan, ya, padahal normalnya harusnya terbelah, ya. Atau bisa diamati ataupun diperiksa dengan tanda pull superior, jadi bagian atas dari prostat itu tidak lagi tercapai karena prostat sedang dalam posisi yang menonjol ke dalam lumen vesika urinaria. Kemudian cara yang lain menilainya, vesicula seminalis yang letaknya itu ada di kanan kiri juga persis di atas prostat, itu juga tidak lagi bisa diraba oleh karena terdesaknya pembesaran prostat ke daerah atas. Kemudian untuk menilai diameter, ya, antara jarak lateral kanan dan kiri itu bisa memperkirakan nanti besarnya prostat. Jadi kalau diameter lateral itu bisa diperkirakan berapa jaraknya, katakanlah misalnya menjadi 6 cm perkiraan, ke kanan kiri itu kanan 3 ke kiri 3. Kemudian ke atas itu kalau tercapai itu 8 cm, kalau tidak tercapai mungkin bisa diperkirakan, maka volume dari prostat itu juga bisa diperkirakan berapa besarnya. Demikian rekaman penjelasan tentang pemeriksaan rectal torture. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mempelajarinya dengan baik. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.